Oke, kita lagi dengan pembusukan. Atau pupuk kandang atau pupuk yang sudah matang ya. Kita coba lihat lagi pembibitan Cavendish dengan menggunakan bonggol ya. Oke, ini ada satu tumbuh. Oh, ini udah dua ya. Kita tunggu lagi nanti. Ini akar udah banyak sebenarnya. Oke, baru dua dari 5 ya. 5 bonggol kemarin, memang bonggolnya juga tidak terlalu besar. Ini dia. Oke sahabat petani pisang, hari ini kita akan coba lihat perkembangan daripada pisangnya, pisang Cavendish ya, yang sudah kita buat. Yang kemarin kita buat pembibitan, ternyata ini memang sudah cukup lama ya, 5 bulan ya, 5 bulan ya. Ini dia posisi umur 5 bulan, memang seharusnya sih udah bisa pindah ya. Ini dia. Yang sudah kita pindah ada 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi dari 5 bonggol kemarin kita sudah menghasilkan 15 ya, 15 bibit. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini ternyata masih ada ya, masih ada yang numbuh. Memang udah terlalu lama ya lah. Inilah tempat kemarin, tempat keranjang ya, yang sebenarnya kita kemarin buat ya. Memang karena beberapa waktu ini cukup sibuk ya, jadi dalam waktu 5 bulan seperti ini dia. Ini pisang Cavendish ya, ini pisang Cavendish sebenarnya udah bisa dipindah ke lahan ya, karena udah kondisinya seperti ini. Kebetulan ada satu lagi pisang, bibit pisangnya yang numbuh ya, setelah 12 ya, 12 pisang, 12 bibit dari 16 bibit yang sebagian sudah kita tanam. Ini coba kita lihat, dan sepertinya hanya tinggal ini saja ya. Iya, sepertinya tinggal satu lagi aja. Udah terlalu besar sih sebenarnya. Sebenarnya kalau sebagusnya kemarin kita sudah pindah ini ketika dia baru setinggi sekitar 20 atau 30 cm ya. Oke, jadi ini dia kemarin bonggol ya. Coba kita lihat dulu. Coba kita lihat bonggol yang kemarin kita pakai ya, yang kita bersihkan. Oke. Ya, ini dia yang kemarin bonggolnya ya, yang kita ambil dari indukannya, dan sepertinya hanya tinggal satu ini aja ya. Jadi kebetulan ada polybag yang sudah disiapkan ya. Ya, coba kita bersihkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini dia posisinya. Ya, mata tunas yang tumbuh. Nah, jadi
Ini jangan kita tanam lagi beserta bonggolnya ya, sisa bonggolnya tidak usah kita tanam. Jadi ini cukup dipotong saja di sini ya, karena ya oke, seperti ini dia. Sebenarnya sebagusnya sih dipotong ya. Nah, seperti ini. Jadi ketika bibit pisang Cavendish ini kita langsung tanam ke lahan, itu mungkin akan resiko ya. Artinya untuk penyiramannya kita harus jaga, juga kondisi tanahnya harus kita jaga. Jadi sebagusnya ini kita pindahkan dulu ke polybag ya. Jadi ini kita pindahkan ke polybag dulu seperti yang lainnya. Nah, seperti ini. Ya. Bagusnya memang kurang besar sih polybagnya, tapi kebetulan ini yang ada. Baru kita tutup saja seperti ini. Oke, nanti bisa kita tambah lagi tanahnya ya. Jadi bonggol yang seperti ini biasanya tidak lagi tumbuh ya, karena ini kemarin ada 4 kalau tidak salah ya dari sini. Cuma kemarin masih kecil kita sudah pindah. Jadi ini sepertinya tidak akan ada lagi tunas yang muncul ya dari bonggol yang ini, juga mungkin dari bonggol yang lain. Yang di keranjangnya ini sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Nah, seperti ini. Ini juga sepertinya sudah tidak ada lagi. Ini juga bonggolnya kemarin ya. Ada 5 ya kemarin. Ada 5 bonggol. Nah, ini yang besar ya. Kalau dari sini juga sepertinya tidak ada lagi ya. Tidak ada lagi. Sudah bisa kita keluarkan saja. 1, 2, 3. Kebetulan udah ditanam pula bunga di situ ya. Ini kemarin bekasnya ya. Ya, sepertinya tidak ada lagi yang akan tumbuh. Oke, ini yang kelima. Ini juga sepertinya tidak ada lagi ya. Oke, karena udah begitu lama juga memang masih aktif sih sebenarnya, tapi karena matanya mungkin tidak ada lagi ya. Jadi dari 5 bonggol 1, 2, 3, 4, ada satu lagi harusnya. 1, 2, 3, 4. Iya, ini 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Kita menghasilkan bibit 18 batang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang kita sudah tanam 12 ya. Ya. Jadi dari 5 bonggol yang kita buat menghasilkan 18. Ya memang kurang banyak sih sebenarnya, masih bisa sebenarnya lebih banyak lagi. Cuma kemarin waktu pengikisan matanya sepertinya terlalu terlalu banyak mata yang terbuang, jadi tidak maksimal. Karena dilihat dari situ, dari bonggol yang sudah busuk tadi, akarnya juga tidak terlalu banyak yang aktif ya. Tapi tidak apa-apa, ini sebagai pelajaran juga. Jadi ini dia posisi pisang Cavendish yang
kita ambil sumber bibitnya dari bonggol ya, dari bonggol. Bonggolnya pun bonggol kecil sebenarnya, tidak terlalu besar, dari bonggol yang masih muda. Nah, jadi di sini udah ada sekitar 18 pisang ya, pisang Cavendish khususnya. Ini nanti sudah bisa kita pindah ke lokasi, ke lahan di beberapa waktu yang akan datang, mungkin dalam seminggu ini sudah bisa kita pindahkan. Jadi batangnya kecil ya. Nah, jadi tidak seperti anakan yang kita ambil pada umumnya di bawah pohon indukannya, anakannya. Jadi ini lebih kecil, lebih mirip dengan bibit kultur jaringan. Jadi dia dari bawah itu agak kecil ya. Kalau kita misalnya ambil anakan itu, dia di bawah itu besar, dia mengecil ke atas. Tapi ini dari bawah pun kelihatan kecil. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini dia hasil dari pengembang biakan atau memperbanyak ataupun perbanyakan bibit pisang dari bonggol ya, dari bonggol. Nah, jadi ini sekedar masukan buat teman-teman. Ini mungkin video yang terakhir terkait dengan proses pembuatan ataupun perbanyakan bibit pisang Cavendish yang sudah kita lakukan dan sudah kita upload juga di video kita sebelumnya, part 1 dan part 2, dan ini merupakan tahapan akhir atau part ketiga. Semoga ini bisa menambah pengalaman ya, masukan buat sahabat semuanya, sahabat petani yang masih sulit mendapatkan bibit atau mungkin hanya dapat bonggolnya. Jadi proses memperbanyaknya seperti itu tadi, seperti di video part 1 dan part 2. Baru di samping itu, untuk mencegah penyebaran ataupun penularan penyakit dari batang indukan ke yang baru ini, seperti itu. Jadi karena proses di sana itu kita sudah lakukan pembersihan dulu terhadap bonggol-bonggol yang sekiranya ada penyakitnya ataupun ada semacam uretnya. Kita sudah bersihkan dulu, baru kita lakukan juga perendaman. Dan kalau kita pakai yang organik ya, yang POMI 4-in-1 kemarin. Tapi kalau teman-teman tidak memiliki produk yang sejenis ataupun produk yang sama, boleh menggunakan fungisida dan bakterisida, seperti ya fungisida yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan jamur, juga bakteri ya, seperti agrep atau baklosin, ataupun dicampur dengan fungisida yang umum kita pakai seperti mancozeb atau antrakol ya, klorotalonil, tidak masalah. Itu semuanya fungsinya sama untuk mencegah pertumbuhan bakteri ya, dan jamur atau fungisida. Oke, jadi itu dia sahabat petani semuanya, petani pisang khususnya, petani pisang pemula. Ketika kita memiliki kendala saat memperbanyak ataupun membeli bibit pisang yang masih jarang didapat, dalam arti kata seperti yang dianggap unggul ya, seperti kultur jaringan misalnya, kita boleh mencoba dengan cara yang sudah kita praktekkan di part 1 dan part 2. Jadi petani itu selalu belajar, selalu mencari cara lain ya, cara baru, inovasi ya, selalu berinovasi untuk bisa berkembang dan mengikuti kondisi-kondisi yang diperlukan saat kita tidak memiliki modal untuk membeli langsung ya. Jadi ketika kita belum memiliki dana ataupun biaya untuk pembelian bibitnya misalnya, ya kita boleh coba dengan cara seperti ini. Dan ini berlaku untuk semua jenis pisang ya teman-teman ya, semua jenis pisang, mau pisang barangan, mau pisang Ambon ataupun pisang raja,
dan pisang Cavendish ini juga pisang kepok tidak ada masalah. Jadi semuanya berlaku. Oke, mungkin itu dia untuk mengakhiri video ini. Jangan lupa tetap subscribe channel kita. Jangan lupa like dan share juga buat teman-teman yang lain agar sahabat-sahabat petani kita yang lain juga bisa mengikuti video kita, dan semoga membantu dan semoga bermanfaat buat sahabat semuanya. Oke, terima kasih sahabat petani semuanya. Salam maju-maju.